Kata Profesor Fuad Amsari, mental bangsa yang bekas dijajah itu baru pulih selama 100 tahun. Jadi membutuhkan waktu 100 tahun untuk memulihkan mental-mental terjajah itu. Yang mental penjilat, mental gedibal, mental keset, mental ngatok, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi perlu waktu 100 tahun untuk memulihkan mental-mental yang terjajah tadi. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat memulai kehidupan dengan terlebih dahulu melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita masih menyelesaikan materi tentang membangun spirit silaturahim. Jadi materi ini merupakan implementasi setelah ketaatan kita di bulan suci Ramadan, di mana intensitas hablum minallah kita sangat bagus, lantas harus dikembangkan dengan hablum minannas yang ruhnya adalah silaturahim. Banyak hadis yang menganjurkan, memotivasi kita untuk menjaga silaturahim itu dengan motivasi yang luar biasa. Rasul selalu mengkaitkan silaturahim itu dengan janji dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Dan ini yang menjadi keinginan semua manusia. Orang setua apapun itu kepingin tetap panjang umur kan, umur yang barokah, umur yang manfaat gitu ya. Orang sekaya apapun itu tetap doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'ah wa halalan thayyiban kan gitu. Walaupun rumahnya sudah banyak, mobilnya banyak, istrinya juga banyak, tapi tetap rizqan wasi'ah wa halalan thayyiban. Karena itu kebutuhan yang selalu diinginkan oleh manusia itu dicermati oleh Rasulullah, sehingga dikaitkan dengan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung hubungan silaturahim. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah nyampaikan satu riwayat, dan riwayat ini memuat dua hubungan, hablum minannas dan hablum minallah. Beliau menyatakan sittatu asya' tazidu fil umuri. Ada 6 amalan yang dapat memanjangkan umur. Yang pertama as-shadaqatu, sedekah. Yang kedua ad-doa, berdoa dan saling doa mendoakan. Yang ketiga wasilaturahim, sambung hubungan cinta kasih.
Yang keempat, at-ta'atul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Yang kelima, qiyamul lail, salat malam. Dan yang keenam, wal istighfaru qablal fajri, yaitu beristighfar, mohon ampun sebelum terbit fajar. Nah Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa 6 amalan ini amalan istimewa. Bisa juga amalan ini memanjangkan jumlah umur, karena Allah punya kehendak untuk memanjangkan atas ikhtiar kita. Namun yang pasti dengan 6 amalan ini kualitas umur menjadi sangat berkualitas. Karena amalan-amalan ini istimewa sekali, seperti sodako, kemarin sudah kita bahas. Sekarang ad-doa. Keutamaan doa dan saling mendoakan itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi orang berdoa itu memiliki kedudukan yang tinggi sekali. Karena apa? Sadar bahwa diri seseorang itu lemah, butuh kekuatan dari Allah. Karena itu harus meminta kepada Allah. Manusia itu akan terus mengalami kesesatan kecuali selalu mohon hidayah, petunjuk kepada Allah. Karena itu semua yang bernuansa Allahus Shomad itu mengantarkan seseorang itu mulia, paling mulia di sisi Allah. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana relasi kita dengan sesama mukmin, sesama muslim, yaitu saling doa mendoakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslimi li akhihi bidharil ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhi bi khairin qalal malikul muwakkalu bihi amin walaka bimisli, rawahu Muslim. Dari Abu Darda bahwa Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya pasti dikabulkan. Di dekat kepala orang tersebut ada malaikat yang diberi tugas untuk itu. Setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu berkata, amin. Semoga Allah mengabulkan dan untukmu seperti doa itu. Jadi kalau kita ini rajin mendoakan saudara kita, dan saudara kita itu nggak tahu kalau sedang kita doakan, itu termasuk sebaik-baik doa dan tidak ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Mengapa? Karena yang berdoa tidak berharap apapun, yang berdoa tidak ada pamrih, dan yang didoakan tidak merasa berutang budi. Namun itu tanaman yang luar biasa besar, mahal tanaman itu. Karena apa? Kalau kita rajin mendoakan saudara kita, maka Allah menggerakkan hati banyak orang untuk mendoakan kita. Karena itu interaksi dalam saling doa mendoakan itu luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Karena itu kalau kita diam-diam ingat saudara kita yang ada kesulitan, sedang sakit, ada masalah, kita doakan. Itu tanaman yang luar biasa.
Kalau saudara kita menghadapi kesulitan, kita doakan. Dan ketika sudah terurai kesulitannya, kita nggak perlu memberitahu, nah selamat ya sampean sukses, ini kan berkat doaku gitu ya. Nggak usah ngomong-ngomong gitu, ngapain gitu. Jadi disimpan dengan baik aja, biar amalan kita itu sampai ke akhirat, doa kita tersimpan sampai di akhirat. Ada yang menakjubkan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika baca doa tasyahud itu kan mendoakan saudara kita, orang-orang soleh. Setelah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini bisnis yang spektakuler. Bisnis spektakuler. Kita mendoakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin kepada seluruh umat Islam yang sholat. Dan ketika seluruh umat Islam yang sholat itu membaca juga assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, kita mendapat balasan doa semua orang sholat sak-dunia. Jadi kalau kita hari pagi ini mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin kepada seluruh jamaah di sini, kita baca satu mendapat doa seluruh jamaah yang ada di Masjid Al-Aqsa. Apalagi sholatnya di Masjidil Haram, apalagi sholatnya di Masjid Nabawi. Jadi ini bisnis yang spektakuler, Pak. Kita nanam satu doa mendapat doa dari semua orang yang sholat. Karena itu dalam kitab Mukhtasarut Tazkirah itu disebutkan dari 15 ancaman orang yang meremehkan sholat, salah satunya adalah tidak kebagian doa orang soleh. Jadi kalau orang itu meremehkan sholat sampai tidak sholat, tidak kebagian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, nggak kebagian. Karena apa? Jaringan doa itu harus dalam satu sinyal. Kalau kita mendoakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang yang mendoakan itu sambung, Pak. Bagaimana orang yang tidak sholat didoakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, padahal dia enggak dalam sinyal yang sama. Sama dengan begini, Bapak Ibu ngirim salam kepada teman lewat RRI, tapi teman itu nggak nyetel radio RRI, nyambung nggak nyambung gitu loh, nggak connect gitu loh. Jadi orang sholat saat dunia ini saling doa mendoakan, dan itu tanda kesolihan seseorang. Kalau anak soleh itu ditandai dengan selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka orang soleh itu selalu mendoakan sesama orang soleh. Maka benar kalau tombo hati kulimo sakwernane salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Jangan wong kang koruptor kumpulono gitu. Apalagi sekarang ini mulai Pemkot, Pemda sudah mulai seperti Tulungagung itu kan mengerikan itu ngeri, Pak, ngeri sekali. Jadi kapal keruk itu ngeri sekali, padahal itu haram semua gitu. Ngeri sekali ya. Nah Bapak Ibu, jadi berteman dengan orang soleh itu nuansa kesolihannya itu terbangun dengan baik. Karena berteman dengan orang soleh itu pengaruh kesolihannya itu kuat, sama dengan bersihnya, putihnya beras
itu ketika bergesek dengan sesama beras. Waktu kita di desa, kita kan kenal itu yang namanya nutu nyoso, itu pernah dengar Pak? Jadi gabah itu dibersihkan, kulitnya dibuang, kemudian untuk memutihkan tetap disosok, kemudian diayak semua. Jadi interaksi sama orang soleh itu membangun kesolehan yang luar biasa. Kenapa? Orang soleh itu kalau ketemu dengan orang soleh yang dibicarakan kesolehan Pak. Ya, sama peminum ketemu peminum yang dibicarakan apa? Ya minum. Penjudi ketemu penjudi yang dibicarakan apa? Ya perjudian. Koruptor ketemu koruptor yang dibicarakan ya korupsi gitu. Tidak mungkin penjudi, peminum kumpul merencanakan tablik akbar ini. Tidak mungkin. Jadi penjudi, peminum kalau kumpul yang dibicarakan ya perjudian dan mabuk-mabukan. Lah orang soleh ketika ketemu dengan sesama orang soleh yang dibicarakan kesolehan. Jadi programnya itu program jangka panjang serba soleh Pak. Ya, kita ini baru saja kita dapat pelajaran kan. Idul Adha kan masih nanti tanggal 27 Mei. Tapi sekarang sudah diworo-woro untuk apa? Membangun kesolehan berjamaah, yaitu apa? Korban. Jadi ini bicaranya orang soleh. Nggak mungkin penjudi merencanakan korban, itu nggak mungkin gitu. Kalau koruptor masih mungkin, tapi uangnya dipakai dari hasil haram, nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesolehan kita itu dibangun atas jaringan spiritual. Jadi saling doa mendoakan, saling ta'awun, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling amar ma'ruf nahi mungkar, saling fastabiqul khair. Itu warna-warna kesolehan seseorang. Nah, dalam kaitannya dengan ini, orang soleh itu tandanya saling doa mendoakan terhadap sesama orang-orang soleh. Nah, sekarang yang ketiga, silaturahim. Jadi sittatu asya tazidu fil umuri adalah as-shadaqatu wa du'a, dan yang ketiga silaturahim. Bapak Ibu, silaturahim, sambung hubungan cinta kasih, itu kebutuhan fitrah manusia. Artinya manusia itu butuh cinta kasih, butuh dihargai, butuh apresiasi, butuh perhatian, butuh pengakuan. Gelisah sekali ketika putus cinta kasih. Tidak nyaman jika ada permusuhan. Tidak tenang jika mendapat perlakuan diskriminasi. Ini fakta yang tidak bisa kita ingkari, dan semua kita butuh itu. Tidak nyaman kok kalau orang itu punya musuh, tidak nyaman. Demikian pula orang itu kalau tidak mendapat perlakuan selayaknya, sepatutnya, itu juga nggak tenang. Karena itu kebutuhan dasar kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada riwayat yang menyebutkan 6 bahaya putusnya silaturahim. Nah, karena itu silaturahim selalu dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Bahaya putusnya silaturahim itu tidak dirahmati oleh Allah, karena tidak menyambung kasih sayang Allah yang sudah diterima. Maunya nerima kasih sayang Allah, tapi pelit sekali menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Tidak dirahmati oleh Allah. Maka menjadi dirahmati oleh Allah kalau sudah menerima rahmat dari Allah, kemudian menyebarkan rahmat itu kepada sesama manusia. Contohnya, fa'amma binikmati rabbika fahaddis.
Jadi kalau nerima rahmat itu jangan gelendem aja gitu. Tahu gelendem? Gelendem itu bahasa Lamongannya yang jegidek kayak gitu. Jadi mau meneng telap-telap dewe liane gak dibagi gitu ya. Jadi sebar itu berita kesenangan kerahmatan Allah itu kita sebar, kita alhamdulillah bersama gitu. Jadi itu akan mendapat rahmat. Tapi kalau tidak menebar rahmat kepada sesama, ya Allah tidak akan memberikan rahmat. Menjadi sumber dosa. Jadi sepanjang sejarah, semua yang memutuskan hubungan silaturahim itu menjadi sumber dosa. Karena level-level dosa itu akan terus berkembang. Yang ketiga, rezeki akan sempit dan seret. Karena apa? Ya, silaturahim itu kan murah rezeki, melapangkan rezeki. Kemudian akan dijauhi oleh orang lain ketika di dunia. Jadi orang yang putus silaturahim itu ya sebanyak orang yang diputus, ya nggak akan berbuat baik kepada orang yang memutuskan silaturahim. Sulit terkabulnya doa dan jauh dari surganya Allah. Ada hadis yang menegaskan la yadkhulul jannata qatihun, yakni qatirur rahim, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali kekerabatan. Karena itu silaturahim ini harus dijalin dengan baik. Waspada Bapak Ibu, benih-benih yang dapat merusak silaturahim kita itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah manggil khusus orang beriman untuk disayangi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh. Allah menyayangi orang beriman. Bentuk apa? Bentuknya dilarang suudzon, dilarang buruk sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau suudzon, kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Sebagiannya saja dosa, apalagi banyak. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Kejahatan itu semua seperti, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Bapak Ibu, narasi ayat ini diawali dengan larangan suudzon. Karena suudzon itu benih putusnya silaturahim. Buruk sangka itu perbuatan buruk. Mengapa? Karena yang disangka buruk itu belum tentu buruk. Sedang yang menyangka buruk sudah lebih dulu buruk, tapi nggak sadar kalau dirinya buruk dulu gitu. Jadi sekali lagi, orang buruk sangka itu lebih dulu buruk daripada yang disangka buruk. Karena yang disangka buruk belum tentu buruk, sedang yang menyangka buruk lebih dulu buruk. Karena itu seringkali orang kecelek, Pak. Astagfirullahaladzim, sudah saya kira orang jelek, ternyata baiknya bukan main. Akhirnya terus minta maaf, terus ngajak, ya boleh bisa naik karo aku. Kecelek itu, kadang disuudzoni ternyata jadi orang baik. Jadi benih ini benih penyakit hati yang paling unggul, Pak, suudzon itu. Karena
berikutnya akan meningkat pada level-level berikutnya. Kalau orang sudah suudzon, mesti tajassus, mesti ghibah gitu. Nah, ini kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Karena itu Allah menyayangi orang beriman untuk tidak melakukan hal seperti itu. Apalagi keburukan orang yang melakukan ghibah itu seperti orang makan bangkai saudaranya yang telah mati. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan tentang ayat ini. Di zaman Rasul, Bapak, ada satu riwayat di zaman Rasul itu, ketika Rasul SAW membagi harta rampasan perang, pada saat beliau akan menyerahkan pedang hasil rampasan perang kepada seseorang, orang ini, pejuang ini sudah dipanggil oleh Rasul. Kemudian ada teman seperjuangan itu bergumam atau berbisik dengan temannya, sebenarnya yang pantas menerima pedang itu saya, bukan dia. Cuman ngomong begitu. Lantas pedang itu diserahkan. Giliran yang ngomong berkomentar tadi itu ke depannya Rasul nebak, kamu baru menggunjing orang ya. Kok Rasul tahu? Di bibirmu ada bercak darah. Jadi makan bangkai saudaranya sendiri itu mulutnya berdarah-darah, lambang perilaku menjijikkan. Nah, Abu Lais As-Samarqandi bertanya, kenapa di zaman Rasul orang yang menggunjing itu langsung diketahui oleh Rasul? Bibirnya banyak bercak-bercak darah, sedangkan di zaman sekarang orang menggunjing kok enggak berdarah-darah. Abu Lais sendiri menjawab, karena di zaman sekarang terlalu banyak orang menggunjing. Kalau di zaman Rasul sedikit sekali orang gunjing, sehingga ketika gunjing langsung ketahuan. Nah sekarang karena banyak yang gunjing, tidak ketahuan kalau mulutnya berdarah-darah. Analoginya seperti ini, Pak. Orang itu kalau tidak pernah masuk ke pasar ikan, tidak kuat baunya ikan. Tapi bagi pedagang ikan, karena sejak dia buka dasar sampai nanti pulang itu bergumul dengan itu, maka biasa. Nah, orang kalau sudah biasa gunjing, gak krosol itu dosa. Tapi kalau nggak biasa menggunjing, mesti gelisah. Karena itu ini kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa suudzon itu benih penyakit hati yang paling unggul. Begitu ditanam, kesiram air langsung tukul, Pak. Saya buatkan kerangka seperti ini untuk memudahkan kita memahami, Pak. Jadi Bapak Ibu, ada tangga penderitaan karena putus silaturahim. Kalau kita istilahkan seperti sambal itu ya, itu levelnya sampai 9. Pedesnya itu sampai 9. Jadi ketika seseorang itu putus silaturahim, maka yang muncul adalah permusuhan. Ya. Jadi orang putus silaturahim itu yang subur kemudian musuh, permusuhan. Dan orang punya musuh itu tidak nyaman. Jangankan punya musuh banyak, punya musuh satu saja, energi, waktu, tenaga habis untuk ngurusi musuhnya. Dan itu sakit, Pak. Orang punya musuh itu jangankan ketemu, Pak, dengar suaranya aja perut mules ya. Dengar suaranya tok ya gregetan, Pak. Tapi kalau nggak punya musuh, semua suara merdu, Pak. Orang punya musuh itu kalau mau simpangan, cari jalan alternatif, cari jalan tikus, akhirnya ketemu tikus.
Jadi tidak nyaman orang punya musuh. Tapi aneh, di dunia ini kok ya banyak orang yang hobinya mencari musuh. Padahal punya musuh itu nggak nyaman, Pak. Nggak nyaman. Nah, orang itu kalau sudah punya musuh pasti suudzon. Nggak mungkin orang punya musuh husnuzon kepada yang dimusuhi. Dan ini level-level yang sangat rasional. Jadi orang itu kalau sudah punya musuh, otomatis selalu buruk sangka kepada orang yang dimusuhi. Nah, untuk membenarkan buruk sangkanya, dia mencari pembenaran, namanya tajasus. Tajasus itu mencari-cari aib, kelemahan, kekurangan orang yang disuudzoni dan yang dimusuhi. Jadi dua level ini sudah melahirkan kegiatan sibuk sekali tajasus. Orang punya musuh, kemudian buruk sangka, membenarkan buruk sangkanya kepada musuh, kegiatannya sibuk dengan mencari aib, kelemahan, kekurangan yang dimusuhi. Kalau mencari kutu itu namanya petan itu nggak hanya ketemu kutunya, tapi kor sama lingsonnya kena kabeh. Itu tajasus namanya. Ya. Jadi zaman dulu itu kan kalau orang petan nyari kutu itu kan tidak hanya kutu, lingso dan kornya juga kena semua kan gitu. Nah, Bapak Ibu, itu tajasus. Tajasus. Biasanya terus digigit gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah tajasus ngapain? Hasil tajasus itu untuk bahan ghibah. Hasil tajasus itu untuk bahan pergunjingan. Maka dalam teorinya orang itu tidak akan mungkin ghibah tanpa bahan. Dan bahan ghibah itu diperoleh dari tajasus. Maka semakin banyak hasil kegiatan tajasus, semakin khusyuk ghibahnya, semakin panjang dan lama ghibahnya. Apalagi datang pihak ketiga yang ngompori, tambah lama, Pak. Kalau perlu berseri-seri, nanti ada to be continue. Gitu. Jadi luar biasa itu. Ini sistemik banget gitu. Jadi orang ghibah itu baru terjadi kalau ada bahan. Lah bahan ghibah itu diperoleh dari tajasus. Nah, mengapa orang tajasus mencari pembenaran terhadap suudzonnya itu? Ini menyiksa sekali, Bapak. Nah, ketika orang sudah ghibah, hasil ghibah apa? Mesti namimah. Mesti kegiatannya adalah mengadu domba. Sebenarnya domba itu nggak punya hobi tengkar kok. Domba itu gaprokan karena ada yang ngadu. Dan yang untung mesti yang mengadu. Dombanya babak belur. Sama dengan Don King itu untungnya banyak, Pak. Dan dia nggak babak belur. Yang babak belur siapa? Ya dua petinju yang diadu itu. Nah, kita ini nggak pernah kapok. Sejak zaman Belanda diadu domba terus, sampai sekarang nggak kapok-kapok gitu. Zaman Jepang, politik belah bambunya Jepang itu tajam banget, Pak. Jadi Belanda menggunakan politik divide et impera kan, politik adu domba. Sampai sekarang diwarisi oleh bangsa kita ini. Kata Profesor Fuad Amsari, mental bangsa yang bekas dijajah itu baru pulih selama 100 tahun. Jadi membutuhkan waktu 100 tahun untuk memulihkan mental-mental terjajah itu. Yang mental penjilat, mental gedibal, mental keset, mental ngatok, itu luar biasa. Ya.
Itu luar biasa. Jadi perlu waktu 100 tahun untuk memulihkan mental-mental yang terjajah. Bapak Ibu kalau melihat film tentang penjajahan Belanda itu, ya, orang menuntut merdeka seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Pak Sudirman, Cut Nyak-Dien, itu menurut Belanda ini ekstremis kan itu. Nah, mereka nggak sadar kalau perbuatan menjajah itu kejahatan kemanusiaan. Tapi orang yang ingin merdeka malah dituduh teroris, ekstremis, segala macam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adu domba itu sampai sekarang. Apalagi tingkatan Demang itu kan, waduh, ngatoknya ke Belanda itu luar biasa. Nah sekarang ini orang-orang yang ngatok-ngatok itu, yang jadi gedibal, jadi keset, jadi terter itu, ya, itu ya sekarang dominan sekali. Nah, jadi namimah itu hasil dari level-level yang sudah dikembangkan itu. Nah kalau sudah saling mengadu domba, warnanya mesti saling membenci. Nah kalau sudah membenci, naik satu level lagi menjadi mendengki, dan itu mesti agresif. Karena wa min syarri hasidin idza hasad, orang dengki itu sibuknya adalah ya menebarkan ini, mulai dari permusuhan, suudzon, tajasus, ghibah, namimah, benci, nah kemudian dengki. Nah, kalau sudah dengki, kegiatannya mesti menebar fitnah. Menebar fitnah. Puncaknya apa? Dendam. Jadi dendam itu level penderitaan level 9, Pak. Ya, ngeri sekali, Pak. Sakit orang dendam. Apalagi dendamnya dendam kesumat. Dendam kesumat itu sumpah serapannya kan sampai 7 keturunan nggak bakalan saya maafkan. Nah 7 keturunan itu berapa puluh tahun, Pak. Kalau zamannya Pak Harto berapa pelita itu? Hanya dihabiskan untuk mendendam. Maka Bapak Ibu, kita tanya, di mana sih tenangnya orang hidup kalau semasa hidup itu disiksa dengan 9 penderitaan? Nggak ada tenangnya. Sementara kita ini doanya Robbana atina fid dunya hasanah. Di mana hasanahnya ini? Nggak ada hasanah sama sekali. Kalau nggak ada hasanahnya, bagaimana bisa wafil akhirati hasanah? Bangkrut di akhirat. Karena itu Bapak Ibu, bahaya di dunia. 9 tangga siksaan ini menghambat sinergisitas, menghambat caring, menghambat sharing, menghambat kolaborasi, menghambat inovatif dan kreativitas. Rugi dalam hidup itu. Karena itu kalau nggak ada masalah, kita bersinergi dengan siapapun nyaman. Kita care, peduli, karena apa yang kita pedulikan itu sama-sama peduli sama kita. Demikian pula sharing, berbagi, kita juga bekerja sama dengan sama, enak, nyaman, nggak ada masalah. Karena itu Bapak Ibu, kalau bersih dari 9 level ini, insya Allah silaturahim kita sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada sisa materi yang belum terungkap gitu ya, yaitu wa ta'atul walidain dan qiyamul lail dan wal istighfaru qabla fajr. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.